Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sobat muda, thalibil ilmi, selamat malam, selamat jumpa dengan program pertama kita, yaitu Sahabat The Series. Sahabat The Series nantinya akan mengangkat figur dan keteladanan dari para sahabat-sahabat Rasulullah, atau mungkin lebih dikenal dengan sirah sahabat. Tapi di sini kita akan kasih title yaitu Sahabat The Series. Sobat muda sekalian, kita pasti sering merasakan, baik itu mungkin di kampus atau di mana, ketika kita berjumpa dengan orang-orang baru. Misalkan kita jadi mahasiswa baru, kita merasa asing di situ. Belum kenal dengan siapa sosok-sosok senior di situ, siapa dosen-dosen di situ dan sebagainya. Tentu kita merasa asing dan tidak ada interaksi sama sekali. Kadang-kadang kita melihat seorang yang tinggi besar, kita merasa minder. Tapi begitu kita mengenal, ternyata orangnya itu supel dan orangnya itu ternyata gampang bergaul dan suka humor. Begitu kita mengenal dengan baik sosok yang itu, akhirnya pikiran kita jadi berubah. Yang tadinya kita melihat dia itu ngeri, dia datang aja kita sudah kayaknya wajahnya serem gitu. Nah, tapi begitu kita sudah mengenalnya, oh ternyata dia orangnya baik sekali dan malah lucu gitu loh. Bisa-bisa begitu dia ngomong, begitu dia bicara itu malah lucu. Oh, ya itulah yang kita sebut tak kenal maka kenalan dong. Begitu juga para sahabat Rasulullah. Ada sebuah riset, ya mungkin bukan, kalau dibilang riset terlalu ini ya, bukan riset lah, kayak semacam kuesioner yang dibagikan pada saat ada sebuah acara gitu. Dibagikan kertas kosong pada semua anak-anak muda yang ada di situ hadirin. Kebetulan itu memang audiennya anak-anak muda ya. Nah, anak-anak itu disuruh ngisi. Coba diisi 10 nama sahabat Rasulullah. Dikasih waktu sekitar 5 menit. Kertas itu dibagi semuanya. Kemudian suruh mengisi mereka. Setelah dikumpulkan, yang terjadi adalah hanya sebagian kecil saja yang bisa mengisinya. Rata-rata hanya bisa mengisi 3, 4 nama sahabat Rasulullah. Dan sebagian besar mereka malah tidak bisa mengisi. Hanya 1, 2 yang bisa mengisi sampai 7 nama dan sebagainya. Setelah itu dikumpulkan, dibagikan lagi 1 kertas dan dikasih instruksi lagi, coba diisi nama-nama artis atau idola yang ada, yang kamu kenal saat ini, seperti itu. Oke, setelah itu dibagikanlah kertasnya. Nah, setelah kertas dikumpulkan ya,
Apa yang terjadi? Mereka bisa mengisi 10 bahkan lebih dari itu. Ada yang artis sinetron yang ditulis, ada yang pemain bola dan sebagainya ya. Ada yang youtuber ditulis semuanya. Mereka bisa menyebutkan dengan lancar sekali ya, bahkan sampai 10 lebih ya. Itulah mirisnya. Karena apa? Ya karena mereka memang belum kenal. Jadi mirisnya teman-teman kita atau generasi muda sekarang itu terlalu banyak dicekoki dengan tokoh-tokoh idola yang sebenarnya itu tidak ada keteladanan di situ. Kita zaman sekarang itu tidak kurang banyaknya idola itu. Banyak sekali idola, tokoh idola. Tapi tokoh keteladanan itu sangat minim sekali. Nah, itu dia. Nanti di acara kita ini, The Sahabat The Series ini, kita akan mengenal satu persatu sosok sahabat. Apa sih manfaatnya dari mempelajari Sahabat The Series atau Sirah ini? Banyak sekali ya. Kita jadi paham akan pribadi, ya, kepribadian dari sahabat-sahabat dan tentunya juga nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan mempunyai teladan yang ideal, bukan hanya sosok tokoh idola yang sekedar kita kagumi, tapi nggak ada keteladanan di dalamnya. Nah, di sini nanti kita akan mempunyai teladan yang baik, dan ini akan mempengaruhi kepada kehidupan kita dan kepada masa depan kita. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu bisa menumbuhkan dan meningkatkan kecintaan kita kepada sahabat. Seperti ilustrasi yang tadi, begitu kita tidak kenal dengan orang-orang atau tokoh-tokoh yang ada di kampus tadi, kita merasa asing, merasa takut. Tapi begitu kita mengenalnya, oh ternyata si ini orangnya baik, oh ternyata sahabat Rasulullah yang ini luar biasa. Begitu. Jadi kita akan mengenal sosok yang lebih baik, yang kelak akan menjadi idola kita, bahkan mempengaruhi dalam hidup kita, mempengaruhi dalam kita untuk menggapai cita-cita kita nanti. Selain itu juga kita akan mengenali kemuliaan daripada sahabat-sahabat tersebut. Mengetahui jalan ideal untuk nanti menjayakan Islam. Karena apa? Pada zaman dulu, pada zaman Arab, ya Mekah, zaman dulu kala sebelum Islam masuk, ya, kita tahu Mekah itu adalah negeri yang sangat kerontang. Tidak ada bangunan-bangunan, sangat jarang, dan bahkan pohon-pohon tumbuh juga jarang. Padang pasir yang sangat luas. Bahkan bisa dibilang itu adalah negeri gembala, para penggembala. Padahal pada zaman itu juga di situ ada negeri-negeri adidaya, imperium-imperium yang saat itu sangat berjaya, negeri-negeri besar yang luar biasa. Negeri-negeri besar yang luar biasa itu hanya dengan sentuhan oleh Rasulullah menggembleng para sahabat-sahabat itu selama kurang lebih hanya 23 tahun. Dan negeri Arab yang tadinya itu sangat ketinggalan dan tidak diperhitungkan sama sekali menjadi sebuah cikal bakal dari imperium besar. Kalau kita menengok pada sejarah, ya, bagian yang di blok ini kita mulai dari 0 Masehi, ya.
Jadi tahun 0, tahun 1. Sekarang tahun 2020. Tahun 2020. Jadi 2020 tahun yang lalu. Nah, ini tahun 1. Nah, Islam dimulai dari sini. Islam dimulai dari 571 Masehi, Rasulullah lahir. Rasulullah lahir 571 Masehi. Kemudian Nabi hijrah itu di 622 Masehi. Dari sinilah titik awal ya. Kalau kita lihat timeline ini secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan. Nah, ini di bagian ini kursornya bisa kelihatan ya. Kursornya ya. Di bagian ini 1945 ini Indonesia lahir ya. Kita merdeka di sini. Nah, ini masa dari Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam ya. Yang kuning ini Nabi Isa alaihissalam sampai ke Rasulullah ini 600-an ya, 500 lebih ya, 500 tahun lebih. Nah, dari sini, dari sejak mulainya Nabi hijrah ini, peradaban Islam dimulai sampai 1300 tahun lebih ya. Islam itu menguasai hampir 2/3 dunia. Dan kita tahu khilafah runtuh di 1924. Kalau kita zoom di sini, nah ini banyak peristiwa-peristiwa penting ya di sini ya. Jadi kita pernah pelajari dulu waktu SD ya, bahwasanya Islam masuk ke Indonesia tahun 1300-an ya. Dengan dimulainya masuknya para wali Songo itu ya. Itu adalah teori yang kita terima, yaitu dari Shenok Hurgons ya. Tapi teori hanya bisa dipatahkan dengan teori, temuan hanya bisa dipatahkan dengan temuan. Ternyata pada tahun 718 Raja Sriwijaya, Sri Indrawarman itu sudah berkirim surat dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini pada kekhalifahan Umayyah ya. Kekhalifahan Umayyah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 718, jadi jauh ya. Jauh dari 1300 itu. Juga ada temuan lagi yaitu tahun 625. Ternyata di pesisir Sumatera itu sudah ada perkampungan Arab Muslim. Dan ini adalah masa Rasulullah masih hidup. Masa Rasulullah masih hidup. Jadi Rasulullah mengutus mungkin dari sahabat-sahabat itu, dari beberapa sahabat untuk sudah mulai menyebar ke seluruh dunia. Ya. 651 Utsman bin Affan memerintahkan Muawiyah bin Abu Sufyan untuk ke tanah Jawa. Tahun 651. Jadi begitu banyak sebenarnya fakta-fakta atau kejadian penting yang kita belum ketahui. Jadi apa yang kita terima selama ini nggak pernah kita update. Kita hanya percaya begitu saja apa yang disampaikan guru-guru kita. Bukannya beliau-beliau itu berbohong, bukan. Tapi kita nggak pernah mengupdate ilmu kita. Karena ilmu kita itu sangat terbatas. Kurikulum yang ada itu sangat terbatas. Jadi ternyata banyak temuan-temuan dan fakta-fakta sejarah yang entah disembunyikan atau tersembunyikan. Ya kita nggak tahu ya, kita nggak suudzon ya. Barangkali mungkin tersembunyikan. Walaupun ada kemungkinan juga
sengaja disembunyikan untuk menghilangkan jejak bagaimana Islam itu, seberapa mengakar Islam itu ada di Indonesia ini. Begitu. Ini masih kita kuat lagi ya, tetap sejarah-sejarah ya, bahwasanya 1421 Laksamana Cheng Ho sudah singgah di benua Amerika. Yang sebelah atas ini adalah dunia luar ya, yang bukan dunia Islam. Yang ini, yang bawah ini kita tulis ini yang dunia Islam, yang ini dunia luar. Nah, di dunia luar itu, benua Amerika itu ditemukan pada tahun 1492. Berarti pada masa itu sebelum kekhalifahan Ottoman ya. 1492. Kita kenal dengan Columbus ya, penemu benua Amerika yang kita tahu selama ini, Columbus. Tapi ternyata 1421, sekitar 70 tahunan sebelum itu Laksamana Cheng Ho dari Cina, seorang panglima atau pelaut dari Cina yang beragama Muslim, itu sudah singgah di benua Amerika pada tahun 1421. Kemudian ada temuan lagi yang lebih jauh sebelum itu, yaitu Khaskhas bin Said bin Aswad, seorang pelaut Muslim dari Cordova, Spanyol ya. Ini masa Khalifah Abbasiyah berarti. Ya, kejayaan Islam di masa Abbasiyah yang sudah menguasai Spanyol ya. Jadi pelaut Muslim dari Cordova itu sudah singgah di dunia asing. Ini ada bukti-bukti dan ada di kitab-kitabnya ya. Dunia asing yang disebut dengan Ard al-Majhul, al-Ard al-Majhul. Yang diyakini itu adalah benua Amerika. Jadi ini temuan-temuan yang luar biasa yang kita belum ketahui kebanyakannya. Dan VOC masuk ke Indonesia monopoli dagang 1602 pada masa kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi kalau kita lihat dari sini, dari bentangan yang jauh ini ya, dari bentangan yang jauh, yang panjang ini dari masa sebelum Masehi, nah Islam itu lama sekali menguasai peradaban di dunia ini dan mewarnai, dan jejak-jejak sejarah itu yang tidak bisa dikelabui. Meskipun generasi-generasi kita tidak diperkenalkan kecuali hanya sedikit saja. Tapi zaman sekarang kita nggak bisa menghindar dari itu. Kita bisa browsing gitu. Ternyata bukti-bukti sejarah banyak sekali yang ada bisa kita temukan bahwasanya Islam berjaya lama sekali memimpin dunia ini, bahkan hampir 2/3, hampir 2/3 permukaan bumi ini dikuasai oleh Islam pada kejayaan Turki Utsmani. Tapi tentunya kita nanti pelajaran ini kita nggak akan bahas di sini ya. Jadi ini bukan pelajaran sejarah, jadi nggak usah khawatir. Ya kalau sejarah itu biasanya kita disuruh menghafalkan tahun berapa, ini siapa namanya, dan tokohnya itu enggak. Dalam Sahabat The Series ini nanti kita akan mempelajari figurnya satu persatu. Jadi tokoh-tokohnya, ya anggaplah kalau sekarang yang kita kenal tuh Spider-Man-nya, Superman siapa, nah, itu tokoh-tokoh fiktif yang mereka bikin ya, yang orang-orang itu bikin. Ada Spider-Man, ada Iron Man dan sebagainya ya. Padahal kita punya tokoh-tokoh yang bukan fiktif, tapi real hero. Nah itu dia yang nanti akan kita bahas satu-satu.
Bukan masalah tahun berapa, bukan. Tapi nanti kita akan bahas bagaimana si tokoh itu, sahabat itu, bagaimana dia belajar, bagaimana dia kepahlawanannya, keberaniannya seperti apa, seperti itu. Kalau kita lihat lagi, nah ini bisa dilihat ya, peta wilayah Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Bisa kelihatan. Nah, kita perhatikan sebelum Islam ini area merah ini tidak ada. Jadi hanya negeri penggembala yang seperti saya sampaikan tadi ya. Negeri penggembala yang tidak pernah diperhitungkan. Padahal Romawi saat itu, Romawi dan juga Persia saat itu sudah menguasai, sudah menjadi negeri yang kuat sekali ya, dengan punya pasukan dan sebagainya, punya kekuasaan, punya pasukan dan bangunan-bangunan yang megah-megah ya, dengan pilar-pilar kejayaannya ya. Nanti akan kita tunjukkan juga bukti-bukti sejarah ya, bahwasanya sekuat apa mereka saat itu, sekuat apa mereka saat itu, dan bagaimana Islam saat itu, orang-orang kita sebelum digembleng oleh Rasulullah SAW di Madinah. Jadi ini adalah peta selama Khulafaur Rasyidin 632 sampai 661, sekitar 30 tahunan ya. 29 konon yang satu tahun itu diisi oleh salah satu putra dari Ali bin Abi Thalib. Hanya dalam waktu 30 tahun Islam sudah bisa punya peta semacam ini ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ke next ini. Bentar. Nah, ini setelah sekian ratus tahun ya, 1300-an tahun itu, khalifah terakhir, kekhalifahan Turki Utsmani. Peta yang tadinya kecil sekali di bagian sini, nah bisa menjadi besar sebesar ini, sampai ke wilayah Indonesia ini adalah juga. Nah ini adalah jejak-jejak kekuasaan. Yang merah, area merah ini adalah kekuasaan Islam. Jadi kita nggak usah minder, kita pernah berjaya lama. Jadi apa yang di misi besar dari yang Allah ya waktu itu menciptakan manusia ya, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah ketika Islam itu diterapkan benar-benar, maka fungsi itu akan menjadi kenyataan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, dan satu lagi ada misi besar lagi ya, kita selain kita menjadi khalifah, ada misi besar lagi yaitu kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita itu adalah umat yang terbaik. Siapa? Ya umat Islam itu, umat yang terbaik. Terutama ini ditujukan kepada 3 generasi awal. Generasi para sahabat, setelah itu para tabi'in, dan setelah itu lagi generasi tabi'ut tabi'in. 3 generasi awal. Ini para sahabat yang menerima gemblengan langsung dari Rasulullah. Kemudian dilanjutkan oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini adalah generasi terbaik. Generasi terbaik itu bukan hanya sekedar kuntum khairu ummah, bukan hanya kita Islam aja, enggak. Tapi ada setelahnya itu ada ta'muruna bil ma'ruf, yaitu menyerukan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang kepada kebaikan. Kembali kita ke sejarah tadi ya.
Bisa dilihat di sini. Ini adalah potret dari kemegahan pada masa Persia, ya, kerajaan Persia. Kerajaan Persia itu kalau sekarang itu ada di daerah Iran ya mungkin ya, di posisinya itu ya. Ini sudah ratusan tahun juga Persia ini. Perhatikan ini bangunannya, pilar-pilar setinggi ini. Bayangkan, bandingkan dengan Makkah pada saat itu. Hanya ada berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Tidak ada bangunan yang megah-megah, tidak ada sama sekali. Jauh sekali. Ini peradabannya jauh sekali. Ini juga masih Persia, ya, peninggalan dari Persia. Mereka bisa bikin bangunan setinggi ini, sebesar ini, dengan gapura yang semegah ini ya. Perhatikan mobil-mobil yang sekecil ini, orang-orang yang sekecil ini. Tahun segitu, ya. Di mana Islam belum ada apa-apanya. Sama sekali tidak dipertimbangkan. Ini juga, kalau ini ilustrasi ya. Ilustrasi kota. Sedemikian megah dan besarnya ya pada saat itu. Kalau sekarang ini udah kota metropolitan ya, kalau kita melihat semacam ini. Ini juga. Jadi benar-benar imperium saat itu, Persia, itu benar-benar luar biasa sudah. Jadi Makkah, Madinah itu nggak ada apa-apa, sama sekali tidak diperhitungkan. Ini kotanya. Nah, ini sisi lain imperium lain yaitu Romawi. Ini peninggalannya luar biasa. Arsitektur sebesar ini dan semegah ini, mereka sudah peradabannya luar biasa besarnya. Mereka sudah mempunyai ini teater ya, teater, tempat pertunjukan. Yang kadang-kadang juga di sini kalau ada pembangkang atau pemberontak yang membangkang kerajaan, membangkang pada raja. Biasanya kita sering lihat di film-film itu akan diadu dengan singa di sini ya, dan ditonton oleh rakyat. Semacam ini besarnya dan megahnya mereka. Ini juga pilar-pilarnya. Nah, ini luar biasa sekali ini pada zaman itu ya. Jadi jauh sama sekali kalau dibandingkan sama Makkah atau peradaban Islam yang saat itu belum ada apa-apanya. Jauh sama sekali. Dan ini semua gambar-gambar itu tadi, ya, peninggalan-peninggalan itu tadi, itu berhasil ditaklukkan oleh generasi-generasi hasil jadi gemblengan Rasulullah SAW. Dan berapa tahun Rasulullah menggembleng itu? Hanya sekitar di Madinah itu sekitar kurang lebih 10 tahunan. 10 tahun. Kita kembali lagi ke timeline ya. Bentar, kita kembali lagi ke timeline biar kita tahu. Ya. Kita kembali lagi ke timeline. Nah. Jadi kemegahan atau kejayaan yang selama ini 1300 tahun ini Rasulullah hanya mendidiknya di sini. Ya, hanya kurang lebih 10 tahun. Bagaimana Rasulullah mendidik sahabat-sahabat itu bisa sampai sedemikian hebat. Jadi sampai ada yang sekitar umur 17 tahun itu sudah bisa memimpin menjadi panglima perang. Ada yang umur hanya sekitar 20-an sekitar 20 tahun, 21 itu sudah menjadi pemimpin, sudah ada menjadi duta besar. Ada yang dipercaya menjadi sekretaris pribadi Rasulullah. Itu rata-rata anak-anak muda semua. Kemana kita pada usia itu? Kemana kita pada usia itu? Jauh sama sekali ya. Nah, disinilah nantinya. Ya, pada episode yang pertama ini, sahabat The Series ini, kita belum membahas satu persatu sosoknya, belum ya. Ini hanya sekedar mukadimah supaya kita tahu bahwasanya 1300 tahunan memimpin peradaban di dunia ini, dan itu hanya digembleng oleh Rasulullah selama 10 tahunan.
Kalau di jumlah semuanya memang 23 tahun. Tapi masa penggemblengan yang ini ada di Madinah ya. Di Madinah itu mulainya. Karena yang waktu di Makkah itu Rasulullah masih kondisinya masih lemah. Ya, belum menjadi daulah Islamiyah. Tapi daulah Islamiyah yang pertama ada di Madinah. Hanya 10 tahun. Ditinggal Rasulullah, sahabat sudah menyebar kemana-mana. Dan membuat menyebarkan Islam, mendidik dan menggembleng. Sehingga bahkan sampai ke Indonesia ya, ke negeri kita Nusantara ini. Mungkin begitulah ya untuk mukadimah ini, sekedar mukadimah. Nanti pada episode berikutnya kita akan mulai bahas satu persatu superhero kita. Siapa aja sih nantinya? Apa aja sih ya kemampuannya? Yang seperti kita kenal, kalau Superman itu mampu seperti ini, Spiderman itu bisa merambat di sini. Nah, kita punya superhero yang benar-benar real, bukan hayalan, bukan hanya sekedar ilustrasi, bukan. Tapi ini real. Pahlawan-pahlawan kita yang nanti akan kita bahas satu persatu. Barangkali dari saya hanya cukup segini ya. Dan nantinya kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Dan di sini yang tertulis tahun-tahun ataupun nama-nama itu adalah mungkin bisa jadi salah ya, karena ini adalah kita ambil dari beberapa literasi ya, dan temuan hanya bisa dikalahkan dengan temuan. Jadi nanti yang akan kita bahas bukan masalah tahunnya atau siapa dia, tapi adalah masalah karakter yang dibangun oleh Rasulullah, keseharian mereka. Cukup sekian untuk mukadimah ini. Wallahu huwal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.